Doa kita menyatukan hati kita untuk berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kemurahan hati-Mu sungguh kami rasakan sehingga kami dapat hidup semua karena anugerah Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, berfirmanlah. Kiranya Tuhan Kau tolong kami agar kami dapat memahami, mengerti, dan juga melakukan firman-Mu ya Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Berkati para mahasiswa yang senantiasa Tuhan persiapkan untuk menjadi hamba Tuhan yang militan di ladangnya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom. Apakah suara saya bisa didengar? Jelas. Bisa ya? Oke, siap. Jelas, Bang. Oke, siap. Terima kasih. Terima kasih untuk Ikatan Mahasiswa Teologi se-Indonesia atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Pertama-tama saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Nathanael Aprianto Tarigan. Saya lulusan dari Inteos tahun 2017. Jadi saya kenal dengan Tiana, Reksi, Mesak, dan beberapa teman-teman dari Inteos yang tergabung di organisasi Ikmastesi. Jadi bukan sesuatu yang asing bagi saya untuk melihat mereka. Begitu. Keseharian saya sebagai guru pendidikan agama Kristen di SMP Negeri 15 Surakarta. Sebelumnya saya juga mengajar di SMTK Inteos, di SD Karis juga, tapi terakhir sekarang ini saya mengajar di SMP 15 Surakarta. Dan selain itu saya juga membantu pelayanan di GSJA Batu Penjuru Sumberlawang. Itu saja perkenalan sementara dari saya. Untuk lebih jauhnya kita bisa berkomunikasi untuk lebih mengenal satu sama lain, karena kita pun sesama lulusan. Mungkin Anda ada yang belum lulus, ada yang sudah lulus, tetapi kita sama-sama jebolannya STT ya, STT, Sekolah Tinggi Teologi ya. Dan wajar bagi kita untuk saling bekerja sama di dalam bekerja di ladangnya Tuhan. Kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Saya memberikan judul dari renungan kita tentang harga ketaatan. Berbicara tentang harga itu berkaitan dengan yang namanya nilai, ya. Jadi misal seorang wanita suka dengan yang namanya fashion gitu ya, dan jenis-jenis pakaian dari wanita zaman sekarang ini sangat beragam dan sangat unik kalau menurut saya. Meskipun saya tidak pernah memakai pakaian wanita, tapi menurut saya pakaian wanita itu unik ya, dari segala modelnya lah begitu. Nah, seorang wanita akan membeli pakaian, pertimbangannya pasti satu, kainnya mungkin ya, kedua warna, tiga corak, keempat harga mungkin ya. Apalagi seorang mahasiswa dengan keterbatasannya dalam keuangan, mungkin ketika ingin membeli pakaian pasti akan sangat mempertimbangkan yang namanya harga. Nah, pakaian itu dihargai berapa banyak atau dinilai seberapa banyak tergantung kualitas dari pakaian itu ya. Tapi semahal apapun harga pakaian, pantas atau tidak pantasnya pakaian itu tergantung siapa yang memakai ya, gitu. Namun berbeda ketika kita membahas harga ketaatan ya. Sangat berbeda ketika kita membahas harga ketaatan. Harga ketaatan tidak dipengaruhi oleh siapa yang harus taat.
semua orang percaya haruslah taat kepada siapa yang mereka percayai. Dalam hal ini ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, kita perlu taat kepada Yesus Kristus. Apapun yang dia katakan kita perlu taat. Seberapa mahal harganya kita perlu taat. Dan pembahasan tentang ketaatan sangat familiar bagi mahasiswa sekolah tinggi teologi, sangat familiar. Dan saya yakin bahwa Anda semua, saudara semua, pasti sudah banyak mendengar pemberitaan tentang ketaatan dan bermacam-macam versi model. Tetapi pada hari ini saya ingin mengingatkan saja lewat renungan hari ini bahwa harga ketaatan itu perlu kita bayar. Apalagi kita sebagai mahasiswa sekolah tinggi teologi. Kenapa saya memberikan tanda kutip sebagai mahasiswa tinggi teologi? Karena begini, saudara-saudara. Kita ini diyakini adalah orang-orang yang dipanggil dan dipilih. Setuju ya? Harusnya setuju. Karena tidak banyak orang yang mau menyerahkan hidupnya untuk full terjun di dunia teologi. Oke, pelampiasan karena tidak lulus di sekolah di universitas negeri, atau bahkan sekolah teologi dianggap pelampiasan karena kita tidak tahu mau ngapain. Akhirnya ya sudahlah, saya lebih baik memutuskan untuk kuliah teologi saja daripada tidak ada kegiatan. Tetapi cara Tuhan makanya dilepas di dunia pelayanan di mana kita akan memegang peran yang penting. Peran yang penting dalam hal ini saya katakan. Saya lulus 4 tahun. Selama 4 tahun saya belajar di Inteos, saya juga ditempatkan di GSJA Batu Penjuru di mana saya melayani. Dari apa yang saya dapatkan di Inteos, saya akan tularkan itu di GSJA Batu Penjuru di tempat saya melayani. Entah itu pengetahuan, skill saya, dan sebagainya. Karena disitulah fungsi saya untuk membangun jemaat. Jangan kira jemaat itu tidak menghormati Anda dan saya. Jemaat sangat menghormati mahasiswa teologi, apalagi di desa. Apalagi bagi Anda yang mungkin ada di daerah Papua, atau Nusa Tenggara Timur, atau Kupang, atau Ambon, atau di Sumatera lah. Karena di daerah-daerah itu hamba Tuhan sangat dihargai. Oleh karena itu ketika kita yang dihargai ini sadar bahwa kita punya harga, kita juga perlu memberikan sesuatu yang lebih bagi mereka. Dalam hari ini, kembali lagi, kita perlu taat untuk melakukan itu semua. Mari sama-sama kita merenungkan di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang kelima, ya, pasal yang kelima, ayat 26, 27, 28, 29, dilanjut ayat 41 dan 42. Reksi, saya minta tolong kepada kamu untuk membacakan. Ada Reksi? Bawa Alkitab, Reksi? Halo? Tuhan. Oke. Ya, Kisah Para, ulang-ulang. Ayat 26, 27, 28, 29. Demikian firman Tuhan. Maka pergilah kepada pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. Ayat yang ke-27, mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka. Ayat 28, katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu, namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menggunakan darah orang itu kepada kami. Ayat ke-29,
Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Amin. Oke, oke, oke. Nanti saya akan bacakan ayat tambahannya. Konteks dari ayat ini ya diawali dari peristiwa di mana rasul-rasul ditangkap atau ditahan di penjara. Ya, karena pada saat itu orang Yahudi dari kalangan Farisi, ahli Taurat dan orang Saduki, mereka merasa terancam dengan keberadaan rasul-rasul ini. Karena rasul-rasul ini itu sangat berbeda dari apa yang diajarkan oleh para orang Yahudi. Dan pemberitaan mereka, para rasul, adalah pemberitaan yang hidup, yang memiliki kuasa, yang dimana pemberitaan mereka sangat berdampak, sangat besar bagi orang-orang Yahudi pada saat itu. Sehingga ahli Taurat, orang Farisi dan orang Saduki, mereka khawatir bahwa nanti kebanyakan orang Yahudi akan mengikuti ajaran dari para rasul, ya. Dan akhirnya para rasul ditangkap. Tetapi pada saat itu rasul pun dilepas, tetapi ada perjanjian tidak boleh mengajar ajarannya Yesus. Tapi kita tahulah bagaimana rasul-rasul ini sungguh keras kepala ya. Meskipun mereka diancam, tetapi pada kenyataannya mereka pun masih terus memberitakan pemberitaan tentang Yesus Kristus. Maka kembali lagi para rasul ini dihadapkan kepada mahkamah agama. Ya. Dan mereka pun dilarang lagi untuk tidak mengajar di dalam nama itu, dalam nama Yesus. Dan ayat 29 sangat luar biasa jawaban para rasul, yaitu Petrus dan rasul-rasul. Jawabannya adalah gini, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Wow, di tengah-tengah ancaman yang saat itu sedang mengancam para rasul, mereka tetap bersikeras mempertahankan prinsip mereka, prinsip setelah Yesus memanggil mereka, prinsip setelah Yesus memberikan mereka urapan daripada Roh Kudus, yaitu bahwa ketaatan kepada Allah lebih mulia daripada harus takut kepada manusia. Ini kuncinya, ya. Bahwa ketaatan kepada Allah adalah hal yang utama bagi orang percaya. Taat sendiri memiliki arti senantiasa tunduk, patuh, dan setia. Itu taat. Ya. Dalam bahasa Yunani, kata taat ditulis dengan kata peitarkein. Ya, itu saya ambil di Kisah Para Rasul 5 sendiri. Bahasa Yunani taat adalah peitarkein. Nah, artinya sangat manis sekali. Artinya sangat manis sekali. Jadi gini artinya. Peitarkein artinya mengikuti nasihat. Mengikuti nasihat. Contoh ketika Anda menasehati anak sekolah minggu. Bagaimana respon anak-anak sekolah minggu ini? Satu, mereka akan mengatakan, oh ya kakak, terima kasih. Oh ya kakak, aku nggak begitu kok kakak. Ketiga, kakak susah untuk melakukannya. Tetapi ketika seseorang sudah diberikan nasihat, memang sudah sepatutnya orang yang diberi nasihat itu mengikuti nasihat. Nah, itu kata taat, ya. Kata taat artinya mengikuti nasihat. Nah, kurang apalagi para rasul pada saat itu mereka sudah banyak mendengarkan pengajaran-pengajaran Yesus dan mereka wujudkan dalam pelayanan mereka, dalam prinsip mereka, mereka mengatakan kita harus lebih taat kepada Allah. Ketaatan orang Kristen berarti meneladani Yesus dalam satu, dalam kekudusan. Dua, dalam kerendahan hati.
Ketiga, dalam kasih. Jadi orang Kristen perlu meneladani Yesus dalam 3 hal. Kekudusan, kerendahan hati, dan kasih. Dan ketaatan harus bersumber, ini ya, ini kadang-kadang yang membuat kita susah itu di sini. Jadi ketaatan itu sumbernya berasal dari perasaan terima kasih atas anugerah yang kita terima. Jadi dasar kita taat kepada Tuhan karena kita memiliki perasaan terima kasih atas anugerah yang kita terima. Bukan karena keinginan untuk memperoleh upah atau untuk membenarkan diri di hadapan Allah. Contoh begini, saya ini mahasiswa asrama. Sama kayak Reksi dan teman-teman dari Inteos yang ikut acara hari ini. Saya mahasiswa asrama. Asrama itu punya aturan. Ya. Asrama punya aturan. Nah, kadang-kadang saya mengikuti aturan itu supaya saya ini dicap benar oleh kepala asrama. Iya, bukan karena saya berterima kasih sudah tinggal di asrama, bukan karena saya berterima kasih dengan aturan ingin agar bagi kepala asrama. Nah, ini salah. Yang benar adalah ketika kita taat, sumbernya adalah perasaan terima kasih atas anugerah. Kita taat kepada Yesus Kristus karena Yesus Kristus telah menebus kita dari dosa kita yang mungkin tidak terhitung lagi lah. Ya. Nah, ketika kita menyadari Tuhan, aku sudah Engkau ampuni, Tuhan aku sudah Engkau berkati, Tuhan aku sudah Engkau dalam setiap perjalanan hidupku. Tuhan terima kasih, aku akan mengikuti apa yang Engkau mau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Meskipun berat, tapi karena kita berterima kasih, itu rasanya seperti ringan sekali. Tetapi memang untuk taat, kita harus bayar harga. Guys, hal yang diperlukan oleh gereja di akhir zaman, perhatikan, adalah ketaatan. Adakah di antara kalian yang mungkin bercita-cita sebagai gembala sidang, ya? Ketika Anda nanti jadi gembala sidang, apa yang akan menjadi prioritas Anda? Apakah prioritas Anda adalah membuat program-program gereja atau menghimbau, mengajar jemaat untuk hidup taat? Gereja bisa banyak jemaatnya bukan karena ketaatan. Bisa. Tapi gereja banyak jemaat mungkin karena sistem gereja itu menarik. Hati-hati. Dan kita tidak boleh mengkotak-kotakan, oh gereja besar diberkati, gereja kecil kayaknya pendetanya kurang berdoa. Karena pada kenyataannya, untuk banyak jemaat atau sedikit jemaat, itu adalah pemberian Tuhan. Ya, Tuhan memberikan jemaat yang memang Tuhan percayakan. Kalaupun yang dipercayakan 3, ya kerjakanlah itu dengan segenap hati, dengan taat. Jangan karena jemaatnya cuma 3 langsung ditinggal jemaatnya. Nah, hati-hati. Karena ketika nanti saya yakin kok di antara kalian ada yang jadi gembala sidang. Ada yang udah merintis, ada yang sudah punya pelayanan. Tapi meskipun jemaatnya tidak banyak, harus taat, layani mereka. Sampai kapan? Ya sampai akhir hidup mereka, mereka tetap setia mengikuti Yesus. Nah, makanya gereja di akhir zaman memerlukan ketaatan. Ya. Nah, ketaatan sendiri punya harga yang tinggi. 1, ketaatan menuntut kita
untuk menyangkal diri setiap hari. Kedua, ketaatan menuntut kita untuk menyalipkan hawa nafsu kedagingan. Ketiga, ketaatan menuntut hidup kita sepenuhnya bagi kerajaan Allah. Wow, sangat mahal harganya. Apakah saya sebagai pembicara sudah melakukan tiga-tiganya ini dengan sempurna? Tidak. Masih proses, masih terus belajar. Makanya perlu rendah hati, ya. Ketika ditegur rendah hati, terima dan dilakukan. Kalau nggak mau melakukan, belajar setiap hari, jangan putus asa. Kebanyakan kita sebagai mahasiswa teologi kadang-kadang karena kita sudah nggak sanggup lagi, akhirnya putus asa, memutuskan untuk satu, keluar dari sekolah tinggi, nggak mau sekolah lagi. Kedua, nggak mau melayani. Hati-hati, saya pun mengalami problematika yang dialami oleh mahasiswa STT. Tetapi tetaplah berjuang dan jangan berputus asa. Ya. Harga yang ketiga tadi, ketaatan menuntut hidup kita sepenuhnya bagi kerajaan Allah. Sama seperti yang Tuhan Yesus katakan dalam khotbahnya di bukit, di Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, guys, ketika nanti kita atau Anda ada di kehidupan pelayanan yang sudah Anda pegang sendiri, keperluan hidup, kebutuhan hidup itu akan mendesak kalian antara akan percaya atau taat kepada Tuhan, atau kalian lebih mementingkan mencari nafkah. Ya, hati-hati, karena realita pelayanan itu tidak semuanya mulus, bahkan tidak ada pelayanan yang mulus. Kalian saja sekolah di STT, saya yakin semuanya ada masalah, tidak mulus. Tetapi karena masalah itulah kita didewasakan. Iman kita bertumbuh karena ada masalah. Iman kita kuat, iman kita teguh. Bahkan kita menjadi orang yang berhikmat karena Tuhan izinkan kita punya masalah. Asalkan kita taat untuk menghadapi masalah itu bersama Tuhan, akan ada hasilnya dan tidak sia-sia. Ya. Jadi kita sebagai orang percaya, sebagai mahasiswa teologi, arahkanlah hidupmu sepenuhnya bagi kerajaan Allah. Nah, kadang-kadang masalah dari mahasiswa, mereka masih bingung dengan, aku punya tujuan apa sih sekolah di sini? Tujuanku apa sekolah di STT? Nanti kalau aku sudah keluar atau udah wisuda dari STT, aku mau jadi apa? Kadang-kadang karena tidak tahu tujuannya, nggak punya visi yang Tuhan berikan atau belum Tuhan berikan, akhirnya kita sembarangan saja dalam bertanding. Oleh karena itu, sebagai mahasiswa STT, tanya Tuhan, apa visimu dalam melayani Tuhan, dalam ladangnya Tuhan? Ya, kebanyakan mahasiswa saat ini mulai terjun ke dunia bisnis online dan sebagainya. Enggak salah, saya juga pernah bisnis online, pernah, ya. Tapi ketika saya berbisnis online, saya sudah tahu visi saya apa. Sehingga ketika saya mendapat hasil dari bisnis online itu untuk mencukupi keperluan saya dalam melayani Tuhan. Tapi kebanyakan mungkin karena saking fokusnya udah kenal uang, akhirnya mulailah kendor dalam hal tujuan hidupnya untuk melayani Tuhan. Makanya saya ingatkan lagi, ingatlah apa tujuan hidup kita dalam melayani Tuhan. Ya, entah mau jadi guru, gembala sidang, penginjil dan sebagainya. Hal yang terakhir yang akan saya sampaikan, ya, berkaitan dengan ketaatan. Tentu kalian tahu tokoh Alkitab bernama Nuh, ya. Yang terkenal dari Nuh itu kira-kira apa? Reksi masih ada?
Yang terkenal dari cerita Nuh itu apa, Reksi? Saya ada Bikin Reksi ini bahtera. atau udah Apa pergi? Bang? Gimana ya? Kasih karunia, Bang. Yang terkenal dari cerita Nuh itu apa? Dari apa? Nuh. Dari ceritanya Nuh. Apanya? Yang apa identitas yang identiknya? Yang terkenalnya. Iya. Saleh, Bang, Saleh. Iya, kesalehan lah. Oh, oke lah, boleh lah. Oke, saya lanjut ya. Nuh Atau Alkitab tulis atau kesetiaan. Nuh sebagai seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Ya. Jadi Nuh adalah orang benar, tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Ya. Nah, jadi unik ceritanya itu begini. Saya pun juga agak lucu gini. Pada waktu itu Allah sedang menilik bumi. Dan Allah menemui bahwa orang-orang di bumi kelakuannya rusak. Ya. Mereka menjalani hidup yang tidak baik. Nah, setelah Allah menilik bumi, Allah berfirman kepada Nuh. Firman-Nya begini, Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Oke, stop sampai di sini. Kira ya, ketika itu sama Nuh, bagaimana respon Tuhan ini tiba-tiba semua makhluk yang ada di bumi? Wah, ngaco ini Tuhan ini. Kayak mananya Tuhan ini udah diciptakan, malah dihancurkan. Ya, tentu kaget. Tapi Allah memberikan alasan kepada Nuh, kenapa manusia ataupun segala makhluk hidup akan dimusnahkan. Allah kasih tahu alasannya. Lalu setelah Allah bicara dengan Nuh tentang rencana Allah, Allah memerintahkan kepada Nuh untuk membuat bahtera. Ya. Dan Allah punya standar dalam pembuatan bahtera. 1, harus dibuat dari kayu gofir. 2, dibuatnya harus berpetak-petak. Ukurannya panjangnya 300 hasta, lebarnya 50 hasta, dan tingginya 30 hasta. Itu harus Nuh kerjakan. Ya. Pada zaman itu, tentu orang-orang yang jahat kelakuannya akan mengejek Nuh. Ngapain Nuh kau membuat kapal? Ini masih terang. Ini enggak musim hujan. Ah, kau gila Nuh. Ini enggak dekat laut loh Nuh. Ah, suka-suka kau lah Nuh. Mungkin begitu kalau zaman sekarang. Nuh mendapat hinaan, mendapat cacian. Tetapi Nuh membuat bahtera itu dengan ketaatan. Alkitab juga katakan di Kejadian pasal 6 bagian terakhir itu bahwa Nuh membuat bahtera itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Bayangkan coba gini, bayangkan. Allah kan memerintahkan kepada Nuh bahwa nanti bahtera itu akan dimasuki oleh segala makhluk hidup. Binatang melata, binatang di udara, dan sebagainya. Dan sepasang-sepasang. Tentu akan banyak itu binatang. Mungkin begini. Bisa nggak Nuh akan berpikir dalam pikirannya, aduh, kayaknya kalau dengan ukuran panjang 300 hasta kurang deh. Tak tambah aja lah jadi 400 hasta. Nggak apa-apa lah, biar lebih bagus. Atau Nuh akan berkata, ruangannya aku buat beginilah. Sesuai penglihatanku sepertinya cocoknya begini ku buat. Tetapi Alkitab katakan Nuh melakukan tepat apa seperti yang Tuhan katakan. Artinya Nuh tidak melenceng sedikit pun dari apa yang Allah katakan. Kalau ukurannya panjangnya 300 hasta ya 300 hasta. Lebarnya 50 hasta ya 50 hasta. Tingginya 30 hasta ya 30 hasta.
Padahal pada waktu itu untuk mengukur mungkin tidak secanggih sekarang ini. Tapi Alkitab memberikan pengakuan, Nuh melakukan tepat seperti yang Tuhan katakan. Lalu pada waktu itu ketika Nuh membuat bahtera itu, Allah pun juga ngomong begini, Nuh, kamu akan aku selamatkan. Tapi bukan hanya kamu saja, kamu, istrimu, 3 anakmu, 3 mantumu, aku selamatkan. Kira-kira apa yang membuat keluarga Nuh diselamatkan? Jawabannya, Nuh sebagai imam di keluarga. Nah, ini pelajaran untuk laki-laki ya, yang kalian nanti mungkin akan menikah. Saya belum menikah, tapi Alkitab ajarkan begini gitu ya. Pelajaran buat kita laki-laki, Nuh adalah imam yang baik bagi keluarganya. Nuh adalah imam yang memberikan teladan bagi keluarganya. Nuh adalah imam yang membimbing keluarganya untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Artinya ketika seorang imam ini baik, otomatis keluarga yang dia bina pun baik. Ya. Jadi karena inilah Allah pun memberikan reward, hadiah kepada Nuh bahwa keluarga Nuh akan diselamatkan. Karena begini pertanyaannya. Kenapa besan-besannya Nuh tidak Allah sebut untuk diselamatkan? Padahal itu keluarga juga. Jawabannya, anak, istri, dan menantu Nuh serumah dengan Nuh. Disitulah peran Nuh mendidik mereka untuk hidup taat. Nah, kita sebagai laki-laki nanti kalau kita punya peran sebagai seorang imam, kita belajar dari sekarang untuk seperti Nuh. Nah, untuk perempuan-perempuan yang mungkin dari sekarang ya kalian punya apa namanya, punya standar ya kalau pacaran ya saling membangun untuk sama-sama hidup taat di hadapan Tuhan. Saling membangun ya. Sehingga baiklah kehidupan kita semua. Oleh karena itu, marilah sekarang kita sebagai orang percaya dan sebagai para mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi yang ada di Ikatan Mahasiswa Teologi se-Indonesia ini, kita belajar untuk hidup taat kepada Tuhan. Dengan semua pemberitaan yang sudah saya sampaikan hari ini, ya, sudah saya sampaikan hari ini kepada kita, mari kita sama-sama melakukannya, sehingga kita akan benar-benar menjadi hamba-hamba Tuhan yang memberikan satu kontribusi besar bagi Indonesia. Amin ya. Kita akan memberikan satu gebrakan, satu terobosan untuk gereja-gereja yang mungkin kalian sudah menilai kenapa gerejanya begini, kenapa sistemnya begini. Itu dimulai dari kita. Saya akan cerita sedikit saja, 1 menit. Di GSJA, sudah banyak pendeta-pendeta yang senior meninggal dipanggil Tuhan. Ya, di tahun 2020 banyak pendeta-pendeta GSJA di organisasi saya sendiri. Saya nggak tahu organisasi kalian, tapi ini saya sebut organisasinya, banyak yang meninggal. Artinya apa? Tentu akan ada yang namanya pembaharuan tampuk kepemimpinan gereja. Nah, siapa yang akan melanjutkan kepemimpinan itu? Tentu adalah kalian dan saya sebagai generasi-generasi penerus. Dan tantangan yang akan dihadapi oleh generasi penerus berbeda. Namun, harga ketaatannya juga sama. Dari dulu sampai sekarang, Yesus tetap menekankan kita perlu taat di hadapan Tuhan. Mengikuti kehendaknya. Sehingga apa? Jalan kehidupan pelayanan kita sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, dan Tuhan pastikan apa yang kita kerjakan, jika itu sesuai dengan apa yang maunya Tuhan, berhasil. Entah kamu mau jadi guru, mengajar, gembala, pendeta, dan sebagainya, kita akan berhasil bersama Tuhan. Mari kita hidup taat, dan mari kita berdoa. Mari kita berdoa.